Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah teks laporan percobaan. KD 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan. Dan yang keempat, dapat menyebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Masih ingatkah kalian apa itu laporan? Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga dapat dipahami, teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan hasil suatu percobaan atau eksperimen. Nah, berikut Ibu sajikan gambar mengenai percobaan yang dilakukan oleh siswa. Dari gambar tersebut dapat diperhatikan bahwa percobaan ini sering dilakukan di mata pelajaran IPA ya. Nah, oleh karena itu, dengan mempelajari teks laporan percobaan, nanti kalian akan bisa membuat teks atau hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Jadi kalian sajikan dalam sebuah tulisan yang baik dan benar. Tujuan dari teks laporan percobaan, teks ini dibuat untuk memberikan informasi hasil dari percobaan yang telah dibuat. Begitupun fungsinya sebagai sumber informasi, kemudian sebagai bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, dan sebagai pertanggungjawaban. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Sudah? Nah, dari kedua contoh tersebut, apa sih perbedaannya? Ya, kedua contoh tersebut merupakan ragam model teks laporan. Model teks laporan yang pertama yaitu teks laporan percobaan atau eksperimen, dan yang kedua merupakan teks laporan observasi atau pengamatan. Nah, untuk teks laporan observasi atau pengamatan sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Nah, bisa kalian buka-buka kembali untuk melihat perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama, bersifat faktual, artinya sesuai fakta dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat lengkap, artinya di sini teks yang disajikan itu utuh, ya. Yang ketiga, objektif, artinya apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Kemudian selanjutnya bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Lalu bersifat informatif, artinya berisi informasi ya. Dan yang terakhir bersifat dengan urutan yang jelas, berbobot dan logis. Maksudnya di sini adalah teks tersebut tidak boleh terbolak-balik. Urutannya harus jelas, harus teratur dan sesuai dengan logika. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau masih ada yang tidak paham, bisa ditanyakan langsung nanti ya. Ya, jadi pembahasan mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan tadi merupakan akhir dari materi kita hari ini. Bagaimana? Semuanya sudah paham ya?
Nah, untuk kalian yang belum paham nanti bisa ditanyakan ya. Dan untuk menguji pemahaman kalian, Ibu berikan tugas. Jadi tugasnya silakan dilihat, dibaca, dan Ibu minta kerjakan di buku tugas kalian. Ditulis soalnya beserta jawabannya dan kirim melalui Classroom Bahasa Indonesia. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak materi hari ini, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.